Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan keberkahan di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ada sebuah peristiwa yang boleh dikatakan aneh atau mistis yang dialami oleh Mr. Zack sekira tahun 2012 ya. Ini baru aja teringat gitu ya. Jadi sekitar tahun 2012 pada waktu itu Mr. Zack sedang cuti kerja untuk melanjutkan studi S2. Karena cuti untuk bekerja dan fokusnya hanya kuliah, maka pada waktu itu Mr. Zack sedang di rumah ya, siang-siang sedang di rumah karena sedang tidak ada kelas di kampus. Nah, pada waktu hari siang itu Mr. Zack ada di rumah dinas ya, dimana rumah dinas itu ada di pinggir jalan utama, dan karena sifatnya di pinggir jalan itu kan rawan kejahatan, maka semua pintu-pintu, semua pintu itu pasti dikunci dan jendela itu berteralis. Nah, pada siang hari sekitar jam 11 siang, semua penghuni rumah itu sedang berkumpul di ruang TV itu ya. Ada Mr. Zack sendiri, ada istri, dan ada anak yang waktu itu masih usia sekitar 3 tahun, dan ada orang yang ikut tinggal di rumah ya, kita sebut saja namanya Mbak Sri itu. Ketika itu ya semua berkumpul di ruang di ruang TV itu, nah, tiba-tiba terdengar suara seperti orang melangkah dari garasi itu ya, dari garasi. Posisi garasi ada di samping, karena di pinggir jalan gitu, dan semua orang mendengar ya, sampai menengok ke arah garasi gitu. Nah, karena semua penghuni rumah ada di depan TV, maka semua menduga itu adalah penjahat atau orang yang masuk rumah tanpa izin untuk misalkan mencuri gitu ya. Maka Mr. Zack segera beranjak ke garasi sambil berteriak, "Siapa?" gitu ya. Mbak Sri pun juga bangkit untuk mencari gitu kan. Dicari semua, tidak ada orang yang masuk, dan posisi pintu-pintu dalam kondisi terkunci dan jendela terteralis. Artinya ada sesuatu yang berjalan di rumah, dan itu didengar oleh semua penghuni rumah ya, baik Mr. Zack, istri, anak maupun Mbak Sri ya yang ikut tinggal. Tapi sebelum kita lebih jauh ke cerita, Mr. Zack seperti biasa ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua, kepada teman-teman yang sudah setia mendukung, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di-subscribe, karena di samping subscribe adalah sebuah kebaikan ya. Subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat video-video terbaru. Oke, kita lanjut ke cerita. Pada siang hari itu, keempat penghuni rumah itu mendengar suara orang melangkah di dalam rumah ya. Karena pada waktu itu tahun 2012 itu ya, jadi komunikasi gak seperti sekarang ya, dan belum ada YouTube kalau nggak salah, jadi hanya mendengar TV. Begitu TV dikecilkan pun ada dengar suara orang melangkah gitu, tapi ketika dicari itu nggak ketemu gitu, dan posisi pintu-pintu dalam kondisi terkunci dan jendela terteralis. Jadi ada hal yang aneh gitu ya. Nah, karena masih siang hari sekitar jam 11-an ya, kita anggap saja itu mungkin orang jalan dari luar, karena memang posisi rumah di pinggir jalan.
Kemudian kita abaikan aja ya. Singkat cerita, pada malam hari karena kebiasaan kalau malam itu Mr. Jack itu menulis laporan tugas kuliah ya, laporan tugas kuliah menunggu malam. Kan kalau pagi dan siang itu kan nggak kondusif gitu ya, karena antar jemput anak yang waktu itu masih prasekolah ya, pra-TK sampai lain-lain hal ya, bising dan sebagainya. Maka malam hari itu Mr. Jack gunakan untuk menulis laporan perkuliahan. Kadang bisa dimulai jam 10, jam 11 sampai selesai kira-kira dini hari. Itu rutin. Nah, pada waktu itu ketika malam hari tersebut itu semua orang ada di kamar kecuali Mr. Jack yang sedang menulis di ruang TV. Jadi kalau digambarkan di ruang TV itu lebarnya kurang lebih 3,5 meter dengan panjang kurang lebih 6 meter ya. Di ujung itu ada TV besar ya. Di ujung TV itu besar. Nah, ruang TV itu diapit oleh ruang makan dan ruang tamu. Ruang makan dan ruang tamu. Ruang tamu jarang sekali dijamah, karena seringnya kalau keluar masuk rumah itu penghuni rumah lewat garasi, baik garasi mobil maupun garasi motor ya. Jadi memang ada semacam lorong yang menghubungkan antara ruang makan dan ruang tamu melalui ruang TV. Nah, pada waktu itu istri Mr. Jack sedang di kamar ya, menidurkan yang kecil itu, dan Mbak Sri ada di kamarnya ya, di milih kamar yang belakang dekat dengan garasi. Ketika asik-asiknya menulis laporan perkuliahan ya, itu televisi saya nyalakan ya, Mr. Jack nyalakan karena untuk supaya nggak sepi ya, bahasa Jawanya untuk rungon-rungon, untuk supaya nggak terlalu sepi gitu ketika asik fokus ke laptop untuk menulis laporan perkuliahan. Itu boleh dibilang cahaya yang menyala di kondisi itu yang menyala hanya di ruang TV, karena ruang tamu itu gelap dan ruang makan pun gelap. Seperti tadi disampaikan, ruang tamu jarang dijamah karena seringnya lewat garasi gitu ya. Ketika asik-asiknya menulis di laptop, Mr. Jack itu ekor mata ya, jadi karena karena TV itu ada di samping ya, karena menghadap ke meja, dan TV itu ada di samping kanan ya, samping kanan kira-kira 6 meter di samping kanan. Nah, Mr. Jack itu melihat sekelebat bayangan putih itu seperti melayang ya, seperti berjalan atau melayang dari ruang makan ke ruang tamu ya. Ruang makan ke ruang tamu ya. Sret gitu kan. Ya, antara melihat atau tidak karena lagi fokus menengok ke kanan gitu kan. Nah, seperti tadi, karena memang rumahnya di pinggir jalan, Mr. Jack ini memastikan apakah ini aman dari pencurian atau apapun ya. Mr. Jack bangkit sambil berteriak gitu kan, siapa gitu, cari ya, nyalakan lampu ruang tamu, cari, tidak ada. Nyalakan lampu ruang makan juga nggak ada. Mencari di kamar yang di belakang TV, ada kamar di belakang TV juga tidak ada ya. Karena mendadak terasa dingin dan merinding gitu ya, Mr. Jack memutuskan untuk sudahlah mengetiknya di dalam kamar saja ya. Maka TV Mr. Jack matikan, Mr. Jack masuk ke dalam kamar untuk membuat laporan perkuliahan ya. Sampai kira-kira jam 1 atau jam setengah 2 dini hari gitu, terkantuk gitu kan, maka Mr. Jack putuskan untuk tidur kan. Nah, di dalam tidur itu Mr. Jack bertemu dengan, di dalam mimpi Mr. Jack itu bertemu dengan salah seorang kerabat yang pada waktu itu berpakaian berpakaian baju putih gitu ya, blus atau baju putih, dan menggunakan rok hitam ya. Kita sebut saja, kita sampaikan sebagai nama, sebagai Bude Darti gitu ya. Nah,
Budi Darti dalam mimpi itu bilang seperti ini ya. Mr. Zack gitu, kalau ada waktu jenguk Bude gitu. Saiki Bude wis manggon ning kene. Saat ini Bude sudah pindah di sini ya, sambil menunjuk di dalam alam mimpi itu menunjuk seperti rumah ya. Rumah kira-kira ya seperti rumah KPR gitu ya, rumah kira-kira tipe 36 gitu. Begitu Bude membuka pintunya itu, buka pintu di hadapan Mr. Zack itu ada rumah, dibuka pintunya, ketika masuk ada adegan ada tanda salib ya, ada salib yang kira-kira tingginya sekitar 150 cm karena memang kerabat Mr. Zack Budi Darti itu beragama Nasrani, ada salib ya, dengan baju putih dan rok hitam. Dan Bude bilang kalau ada waktu ya, nek awakmu ono waktu Bude tolong ditengok, Bude sudah pindah di sini gitu ya. Kalau ada waktu tolong Bude dijenguk, dan sekarang Bude tinggal di sini. Itu apa ya, karena Mr. Zack kira-kira berangkat tidur kira-kira jam 1:30 2, jadi kira-kira mimpi jam 2 gitu kan ya, jam 2. Nah besok pagi karena Mr. Zack masih cuti kuliah, cuti kerja, fokus ke kuliah, jadi kan nggak ngantor ya, hanya untuk ngantar anak ke playgroup itu. Nah ketika sampai di rumah tiba-tiba ditelepon oleh orang tua gitu ya, oleh orang tua Mr. Zack ya, diangkatlah orang yang nelpon, orang tua gitu. Orang tua memberikan info gitu bahwa kerabat Budi Darti tadi itu meninggal dunia gitu ya, itu meninggal dunia kemarin sore gitu ya, kemarin sore. Jadi karena pada waktu itu tahun 2012 ya, jadi yang ada hanya telepon dan SMS dan belum ada WhatsApp ya, kurang lebih. Jadi berita itu tidak tersampai dengan cepat ya, kalaupun tersampai ada jeda waktu. Jadi meninggal kira-kira sore dan baru tersampai ke ibu saya itu kira-kira malam ya, tapi ibu takutnya Mr. Zack sudah tidur, baru disampaikan pagi. Nah singkat cerita Mr. Zack bisa bertakziah atau mengunjungi ke rumah Bude gitu ya, walaupun mungkin ada jeda berapa waktu gitu, menyempatkan untuk berkunjung ke rumahnya gitu ya. Nah yang menjadikan aneh adalah ketika melihat foto-foto yang ada di album itu, ketika dimakamkan, Bude itu dimakamkan di dalam peti ya, karena beliau Nasrani gitu, dengan baju persis yang seperti di mimpi ya, baju blus putih dengan rok hitam ya, rok hitam di bawah lutut gitu ya. Dengan dan lebih aneh lagi ketika sepupu dari Mr. Zack ini ya, anaknya Budi Darti tadi itu tiba-tiba cerita gitu bahwa di samping rumah sudah disiapkan salib gitu ya, untuk dijadikan nisan ya. Jadi salibnya tingginya sekitar 160 cm. Jadi kalau nanti ditimbun ke tanah ya kira-kira ya menjadi 100 cm atau 120 cm. Jadi kurang lebih tingginya salib itu sama dengan yang ketika adegan Mr. Zack dibukakan pintu oleh Bude, dan Bude saiki manggon di sini. Bude sekarang tinggal di sini, ada salibnya itu ya. Jadi sama gitu ya antara yang di mimpi dan yang ada di foto ya, baik bajunya masih ingat saya putih gitu, ada semacam kayak hiasan atau renda-renda gitu, dan menggunakan rok hitam dan sepatu hitam ya. Wawalam bisawab ya, bahwa intinya kita semua akan menghadap ke haribaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mungkin Bude itu karena sudah lama tidak ketemu ya, Budi Darti ini ingin memberitahu bahwa beliau sudah saatnya menghadap dan ingin dijenguk atau ingin ditengok atau ingin ditakziah gitu ya, dilayat. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Mr. Zack Pendongeng Horor undur diri, seperti biasa ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang setia mendukung. Dan mungkin apabila teman-teman ada cerita
hal mistis yang dialami dan ingin bercerita, silahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.